Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan kedua dalam bab termokimia. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mencari harga perubahan entalpi. Harga perubahan entalpi bisa dihitung dengan cara 1. Kalorimeter, kedua, hukum Hess, ketiga, data entalpi pembentukan standar, dan yang keempat adalah data energi ikatan. Yang pertama kita bahas adalah menghitung perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi. Nah, kalorimeter ada dua. Yang pertama kalorimeter Bohm dan yang kedua kalorimeter sederhana. Yang biasa kalian pakai di sekolah itu adalah kalorimeter sederhana. Nah, bagaimana sih cara kalorimeter menghitung panas atau menghitung entalpi? Mari kita lihat tentang hukum Black atau asas Black. Asas Black menyebutkan bahwa kalor yang dilepas itu harus sama dengan kalor yang diterima. Misalkan, reaksi yang sedang kita amati menggunakan kalorimeter adalah reaksi eksoterm. Berarti kalor yang dilepas itu adalah kalor milik sistem, sedangkan kalor yang diterima itu adalah kalor milik lingkungan. Besarnya kalor yang dilepas itu adalah mol dikali dengan delta H atau entalpi. Sedangkan besarnya kalor yang diterima itu adalah massa dikali dengan kalor jenis zat dikali dengan perubahan suhu. Nah, jadi jika pada soal dicarinya adalah delta H atau perubahan entalpi, jadi delta H itu sama dengan massa dikali kalor jenis zat dikali perubahan suhu dibagi mol. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal tentang kalorimeter. Di sini dalam suatu kalorimeter direaksikan ada 200 di sini ada 200 cm kubik larutan NaOH 1 molar. Berarti sini kita bisa menuliskan volume dari NaOH itu sama dengan 200 cm kubik, atau kita bisa menuliskan 200 ml. Kemudian di sini NaOH 1 molar, berarti molaritas NaOH itu sama dengan 1 molar. Kemudian di sini ada 200 cm kubik larutan HCl, berarti volume dari HCl itu juga 200 ml. Kemudian molaritasnya juga dari HCl itu adalah 1 molar. Nah, selain itu yang kita ketahui adalah suhunya naik. Ini suhunya naik ya, berarti tandanya dia adalah reaksi eksoterm. Dari 29 menjadi 36, berarti di sini delta T-nya dari 29 ke 36, berarti 36 min 29. Itu artinya selisih ya, sama dengan 7 derajat. Kemudian kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18. Berarti 4,18 itu sebagai C ya, 4,18 joule per gram Kelvin. Nah, di sini massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm kubik, berarti artinya rho-nya sama dengan 1 gram per cm kubik. Nah, di sini yang bisa kita ketahui lebih dulu itu adalah volume. Volume itu adalah volume total. Volume totalnya berarti 200 ditambah 200 sama dengan 400 ml. Nah, volume apa hubungannya dengan massa? Kita tahu bahwa massa itu sama dengan volume dikali massa jenis larutan. Volumenya 400 dikali ini 400 ml dikali massa jenis larutannya itu adalah 1 gram per mililiter atau cm kubik, berarti masanya adalah 400.
Kemudian kita sudah dapat C-nya, kita sudah dapat delta T-nya. Berarti kita masukkan ke rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya adalah 400, C-nya adalah 4,18, delta T-nya adalah 7. Jadi hasilnya adalah 11.704 Joule, atau kita bisa menuliskannya sebanyak 11,704 kilojoule. Nah, kita mencarinya sudah selesai belum? Nah, di sini yang ditanya adalah perubahan entalpi, sedangkan yang kita punya baru kalornya. Nah, tadi pada rumus sebelumnya diketahui bahwa entalpi itu delta H sama dengan Q dibagi dengan N, atau kalor dibagi dengan mol. Nah, dari mana kita dapat molnya? Kita cek dulu mol dari NaOH. Mol dari NaOH itu adalah volume dikali dengan molaritas. Tapi ingat, volumenya harus dalam keadaan liter atau dalam satuan liter. Berarti ini kita ubah dulu, 200 ml sama dengan 0,2 liter. Sama dengan HCl ya. Berarti ini juga 0,2 liter. Nah, berarti mol NaOH sama dengan molaritas kali volume, 1 kali 0,2. Jadi adalah 0,2 mol. Untuk HCl juga sama. Mol dari HCl itu sama dengan 1 kali 0,2 mol. Jadi sama dengan 0,2 mol. Nah, baru kita bisa, karena mol NaOH dan mol HCl sama, berarti kita anggap molnya adalah 0,2. Berarti kalau yang ditanyakan adalah perubahan entalpi delta H, artinya maka delta H itu sama dengan Q dibagi dengan N. Nah, Q-nya tadi berapa? Q-nya sama dengan 11,704. Ingat bahwa dia adalah reaksi yang eksoterm, artinya suhunya naik, berarti Q-nya adalah delta H-nya adalah minus dibagi dengan 0,2. Jadi delta H-nya sama dengan min 58,52. Ingat bahwa tanda minus ini menunjukkan bahwa ini adalah reaksi eksoterm. Cara menentukan perubahan entalpi yang kedua adalah dengan hukum Hess. Hukum Hess menyebutkan bahwa delta H bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada tahapan reaksi. Pada hukum Laplace disebutkan bahwa delta H akan berubah tanda jika reaksinya dibalik. Nah, teman-teman, ini adalah contoh diagram siklus. Nah, pada hukum Hess tadi disebutkan bahwa perubahan entalpi itu hanya dipengaruhi pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak dipengaruhi oleh tahapan reaksi. Nah, misal keadaan awalnya itu adalah A, keadaan akhirnya itu adalah C, berarti delta H-nya itu adalah delta H1. Nah, dari A ke C, selain bisa langsung menghasilkan delta H1, dia juga bisa dari A dulu, kemudian ke B, kemudian baru ke C. Artinya berarti kita bisa menuliskan bahwa delta H1 itu sama dengan delta H2, ya tadi dari A ke B ya. Berarti delta H2 dari A ke B, kemudian baru dari B ke C. Berarti ditambah delta H3. Oke, selanjutnya, kalau misalkan yang ditanya reaksinya, keadaan awalnya dari A ke B. Nah, dari A ke B itu kan sebenarnya bisa ya, dari A dulu ke C, baru dari C ke B. Oke, berarti dari A ke B itu adalah delta H2. Berarti sini bisa kita tuliskan delta H2 sama dengan dari A
dulu dari A ke C. Dari A ke C itu adalah delta H1. Delta H1. Nah, di sini yang menjadi permasalahan ini kan panahnya dari B ke C. Kita nggak punya dari C ke B. Berarti artinya apa? Berarti artinya reaksinya dibalik dari C ke B. Nah, delta H-nya ini karena reaksinya dibalik berarti berubah tanda. Ini kita anggap sebagai positif. Berarti berubah tanda menjadi negatif. Berarti min delta H3. Nah, ini delta H1 sudah, delta H2 juga sudah. Nah, berarti kita coba cari delta H3. Delta H3 itu dari B ke C. Ayo, dari B ke C bagaimana caranya? Berarti bisa dari B dulu, kemudian ke A, kemudian ke C. Nah, berarti di sini delta H3 itu sama dengan dari B. B ke A itu berarti delta H2. B ke A itu berarti delta H2. Ingat, panahnya berubah tanda, artinya reaksinya berubah dibalik, berarti delta H2 nya berubah tanda, berarti menjadi min delta H2 ditambah kemudian dari A ke C untuk menjadi dari B ke C ya. Berarti ini tambah delta H1, atau kita bisa menuliskannya supaya nggak negatif, jadi delta H1 min delta H2. Ini adalah contoh untuk diagram siklus. Teman-teman, ini contoh soal yang menggunakan diagram siklus. Nah, di sini yang ditanyakan adalah harga delta H1 ya. Yang ditanyakan adalah harga delta H1. Nah, delta H1 ini adalah reaksi dari 2S ditambah dengan oksigen menghasilkan 2SO3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ingat bahwa kalau mau dari D2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3, berarti kita bisa dari reaksi 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO2 plus O2 terlebih dahulu baru menjadi 2SO3. Berarti ini sama dengan min 593 kJ ditambah dengan min 197 kJ, atau sama dengan berapa teman-teman? Hasilnya pasti minus ya. Di sini minus 7 tambah 3 0, 10 tambah 9 berarti 19, 6 tambah 1 berarti 7. Ini berarti 9, ini 7. Artinya min 970 kJ. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah contoh soal hukum Hess dengan menggunakan diagram energi. Yang ditanyakan pada soal adalah nilai dari delta H2. Di sini, kalau kita lihat atau kita perhatikan diagramnya, delta H2 itu berarti selisih antara delta H1 dikurang delta H3 untuk mendapatkan delta H2. Berarti di sini kita tulis rumusnya delta H2 sama dengan delta H1 dikurang delta H3. Nah, di sini delta H1-nya adalah min 94 kilokalori dikurang. Ini tandanya minus ya, berarti min 68 kilokalori sama dengan ini berarti min 94 ditambah 68 kilokalori. Berarti berapa teman-teman? Berarti di sini adalah berapa? Min 26 kilokalori. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal hukum Hess yang ketiga, yaitu dengan menggunakan reaksi. Nah, di sini ada reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Yang diminta adalah bagaimana caranya
reaksi ini berubah menjadi seperti yang diminta oleh soal, yaitu kondisi awalnya adalah si etena direaksikan dengan gas fluor menghasilkan karbon tetrafluor dan asam fluorida. Nah, delta H-nya yang ditanyakan. Berarti yang kalian harus perhatikan adalah kondisi awalnya harus sama dengan kondisi akhirnya. Nah, di sini kita lihat bahwa F posisinya ada di sebelah kiri ya. Di sini 6, tapi lihat di reaksi pertama dan reaksi kedua itu sama-sama ada gas fluor. Nah, kita coba lihat yang lagi. Di sini ada HF. HF di sini 2, sedangkan HF yang hasil reaksi yang diminta itu adalah 4. Berarti artinya reaksi pertama, HF hanya ada pada reaksi pertama ya. Ini harus kita kali 2 dengan posisinya HF tetap ada di sebelah kanan. Jadi reaksinya adalah jadi reaksi pertamanya dapat kita tulis menjadi 2H2 gas ditambah 2F2 gas menghasilkan dari 2 dikali 2 ya, berarti 4. Jadi 4 HF dengan delta H-nya menjadi minus 1074 kilojoule. Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi kedua. Pada reaksi kedua di sini yang terdapat senyawa atau unsur yang ada pada reaksi kedua itu adalah si F2. F2 adanya di posisi sebelah kiri, pada soal yang ditanyakan juga posisinya sebelah kiri. Kemudian senyawa lainnya adalah CF4. CF4 di sini koefisiennya 1, sedangkan pada soal koefisiennya adalah 2. Ini menunjukkan bahwa reaksi kedua sama dengan reaksi 1, yaitu kita kalikan dengan 2. Maka untuk reaksi kedua dapat kita tulis 2 karbon dalam wujud solid atau padatan ditambah 4 gas fluor menghasilkan CF4 nya kita kalikan dengan 2 ya, 2 CF4 dalam wujud gas. Nah, delta H nya juga sama, harus dikalikan dengan 2 menjadi minus 1360 kilojoule. Nah, sekarang kita ke reaksi yang ketiga. Di sini pada reaksi yang ketiga, unsur atau senyawa yang ada pada reaksi ketiga di sini adalah yang C2H4. C2H4 pada yang diketahui, reaksi yang diketahui ada di sebelah kanan. Sedangkan pada soal C2H4 tadi di sebelah kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa C2H4 itu reaksinya harus kita balik untuk reaksi ketiga. Berarti kita dapat menuliskannya menjadi C2H4 dalam wujud gas menjadi 2C padatan dan 2H2 gas. Nah, karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya berubah tanda dari positif menjadi negatif. Delta H-nya menjadi min 52,3 kJ. Setelah selesai seperti ini, kita bisa menjumlahkan senyawa-senyawa atau unsur yang posisinya sama dan senyawa atau unsur yang posisinya berseberangan kita bisa coret atau kita bisa kurangkan. Di sini yang posisinya berseberangan itu adalah, kita cek ya, H2. Di sini ada 2H2 dengan 2H2. Berarti habis ya. Selain itu apa lagi? Ada 2C dengan 2C. Ada lagi yang bisa dicoret? Nah, yang bisa dicoret sudah tidak ada lagi ya. Berarti sekarang kita tulis reaksinya. Nah, reaksinya menjadi ini
C2H4 gas. Nah, kemudian di sini ada 2F2 dan 4F2 di sebelah kiri posisinya. Karena sama kita jumlahkan. Jadi 2 tambah 4 adalah 6. 6F2 gas. Posisi yang di sebelah kiri sudah habis ya. Menjadi 4HF gas dan 2CF4 gas. Dan delta H totalnya adalah min 1074 ditambah min 1360 ditambah min 52,3. Totalnya adalah min 2486 kilojoule. Ini adalah hasil delta H pada reaksi berikut. Nah, kita bandingkan dengan soalnya ya. C2H4, di sini ada C2H4 posisinya sebelah kiri, kemudian 6F2, di sini juga ada 6F2 menghasilkan. Di sini ada 4HF, ini juga ada 4HF, kemudian 2CF4, ini juga 2CF4. Berarti reaksi yang kita dapat di akhir itu sesuai antara reaksi yang kita dapat dengan reaksi yang diminta pada soal. Ini adalah cara mengerjakan perhitungan atau mencari perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess dengan data reaksi. Yang ketiga, cara untuk menentukan perubahan entalpi adalah berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Di sini harus data entalpi pembentukan standar ya, yang ditandai dengan data H0F. Nah, rumus untuk data entalpi pembentukan standar adalah delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal menggunakan data entalpi pembentukan standar. Nih, di sini dapat dilihat dari yang diketahui adalah harga delta H0F-nya ya dari masing-masing senyawa. Di sini kalian diminta untuk menentukan delta H reaksi pembakaran dari etana C2H6 jika diketahui harga delta H0F dari etana adalah min 84,7 kJ per mol. Kemudian delta H0F dari karbon dioksida itu adalah min 393,5 kJ per mol, dan delta H0F dari air itu adalah min 285,8 kJ per mol. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah menuliskan reaksi pembakaran dari si C2H6. Nah, di soal yang diminta adalah pembakaran dari etana. Di sini ada C2H6. Ingat kalau reaksi pembakaran pasti dengan menggunakan oksigen. Nah, kalau reaksi hidrokarbon seperti bab sebelumnya pada bab hidrokarbon, satu hidrokarbon dibakar dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Tinggal kita setarakan koefisien reaksi masing-masing senyawa. Nah, setelah reaksinya setara, si C2H6 dan oksigen ini sebagai reaktan. Nah, sedangkan CO2 dan H2O ini sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, di sini berarti delta H reaksi dari etana adalah si delta H0F dari produknya. Berarti di sini koefisien dari CO2 adalah 2. Berarti 2 dikali delta H0F dari CO2 kemudian ditambah dari H2O. H2O koefisiennya 3. Berarti 3 dikali H0F dari H2O dikurang delta H dari reaktan. Reaktannya adalah ini. Berarti dikurang delta H0F dari C2H6 ditambah di sini koefisien oksigen adalah 3,5, berarti 3,5 dikali delta H0F dari O2 atau oksigen. Nah, di sini kita masukkan nilainya. 2 dikali delta H0F dari CO2 adalah min 393,5 ditambah 3 dikali delta H0F dari H2O adalah min 285,8 dikurang delta H0F dari C2H6 yaitu min 84,7.
Nah, untuk delta H0F dari gas-gas diatomik seperti O2, H2N2, Cl2 dan lainnya itu bernilai 0. Setelah itu kita jumlahkan dan hasil dari delta H reaksi dari pembakaran etana itu adalah minus 1559,7 kJ. Artinya reaksi pembakaran ini berlangsung secara eksoterm. Cara yang keempat atau yang terakhir adalah berdasarkan data energi ikatan. Rumus delta H reaksi berdasarkan energi ikatan adalah jumlah energi ikatan pada reaktan dikurang jumlah energi ikatan pada produk. Teman-teman, ini adalah contoh soal untuk menghitung perubahan entalpi berdasarkan harga dari energi ikatan. Ini adalah data energi ikatan yang diperlukan dalam reaksi berikut. Di sini yang ditanya adalah besarnya perubahan entalpi pada reaksi propena yang direaksikan dengan asam bromida menghasilkan 2 bromopropana. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus menggambar terlebih dahulu jenis ikatan yang terlibat dalam reaksi ini seperti apa. Oke, kita gambarkan reaksinya. Oke teman-teman, ini adalah gambar ikatan dari reaksi di atas. Di sini ada propena, berarti C-nya 3 ya, 1, 2, 3, kemudian ada ikatan rangkap. C yang paling kiri mengikat 3H, kemudian yang tengah mengikat 1H, kemudian yang ujung kanan mengikat 2H. Kemudian ada HBr. HBr kita bisa gambarkan HBr. Kemudian di sini ada CH3, CH3, kemudian C yang mengikat H dan Br. Kemudian di sini ada CH3. Ini adalah gambar ikatan yang terlibat dari reaksi ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengerjakannya? Nah, teman-teman, setelah kita punya gambaran tentang jenis ikatan yang terlibat dalam reaksi, nah kita masukkan ke dalam rumus. Untuk pencarian perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan itu berkebalikan dengan pencarian perubahan entalpi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Nah, kalau untuk delta H berdasarkan energi ikatan rata-rata, harga delta H-nya itu sama dengan jumlah energi ikatan pada reaktan, berarti pada propena dan asam bromida, dikurang jumlah energi ikatan yang terdapat pada produk, berarti jumlah ikatan pada 2 bromopropana. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini, kalau misalkan kita lihat ikatan antara CH-nya itu jumlahnya adalah ada 1, kemudian 2, kemudian 3 antara C dan H ya, kemudian lagi 4, kemudian 5, ada lagi ini 6. Oke, berarti sebelah kiri ada, di sini kita tuliskan delta H-nya sama dengan ada 6 kali ikatan antara CH. Nah, kemudian apalagi di sini ada ikatan antara, kita bisa lihat ya, ini ikatan antara C dengan C. C dengan C ada berapa? C dengan C ada 1 ya, berarti ditambah 1 kali ikatan antara C dengan C. Ada lagi yang belum terdata. Oke, ada juga satu lagi C dengan C, tapi kali ini C dengan C-nya itu adalah ikatan rangkap di sini ya. Lihat, C dengan C. Di sini ada ikatan rangkap 2. Berarti kita bisa menuliskan ditambah 1 kali C dengan C, tapi yang ikatan rangkap karena harga energi ikatannya berbeda tetap harus kita tuliskan. Nah, setelah itu apalagi yang ada sebagai si reaktan? Di sini ada H dengan Br ditambah harga ikatan antara H dengan Br 1 ya, 1 kali ikatan antara H dengan Br. Nah, ini adalah energi ikatan yang ada pada reaktan dikurang energi ikatan yang ada pada produk. Kita lihat di sini dikurang energi ikatan yang ada pada produk. Ya, di sini ada
C dengan H sama ya dengan yang tadi. C dengan H ada 1. Ini ada 1, kemudian ada 2, ada 3, kemudian ada 4, ada 5, ada 6, kemudian ada 7. Di sebelah kanan C dengan H-nya ada 7, berarti kita dapat menuliskannya 7 kali ikatan antara C dengan H. Kemudian apalagi di sini ditambah C dengan C ya. Kita lihat C dengan C. Ini yang sama C dengan C. 1, 2. Berarti ada 2 ikatan C dengan C. Berarti kita tulis 2 kali ikatan antara C dengan C. Apalagi yang belum kita lingkari jenis ikatannya. Oke, C dengan BR. Kita cari C dengan BR. Di sini C dengan BR. C dengan BR kita tandain ya. Ditambah C dengan BR. Ada 1 kali C dengan BR. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri ada 6 kali C dengan H, di sebelah kanan ada 7 kali C dengan H. Karena ini berseberangan, jadi kita bisa coret. Nah, kita coret di sini si 6 CH sebelah kiri dengan 7 CH sebelah kanan. Jadi kita punya tinggal 1 CH ya. Di sini 1 CH di sebelah kanan. Ini ada tinggal CH. 1 kali CH. Kemudian ada lagi atau enggak yang bisa kita coret? Selanjutnya ada C dengan C. C di sebelah kiri dengan C yang ada di sebelah kanan. C dengan C sebelah kiri 1, C dengan C sebelah kanan ada 2. Berarti masih sisa yang di sebelah kanan C dengan C1. 1 kali C dengan C. Ada lagi yang sama? Nah, sudah tidak ada lagi yang sama. Nah, setelah ini baru kita menuliskan ulang. Jadi delta H-nya adalah delta H-nya sama dengan untuk yang reaktan itu tinggal 1 kali C dengan C ditambah 1 kali H dengan BR. Kemudian ada lagi? Tidak ada ya. Sekarang tinggal si jumlah energi ikatan yang ada pada produk. Pada produk ini dikurang 1 kali C dengan H ditambah 1 kali C dengan C. C dengan C nya tunggal ya, ditambah 1 kali C dengan BR. Oke. Nah, setelah ini baru kita masukkan nilai masing-masing. Nah, berarti terdapat energi ikatan C 612 C rangkap 2 ditambah energi ikatan HBr 1 kali 366 dikurang energi ikatan dari CH 1 kali 435, kemudian energi ikatan dari C dengan C 1 kali 347 dan ditambah dengan energi ikatan dari C dengan BR 290. Hasilnya adalah energi ikatan pada reaktan adalah 978 dikurang energi ikatan pada produk 1072. Dan setelah kita jumlahkan hasilnya adalah minus 94. Jadi besarnya perubahan entalpi reaksi antara propena direaksikan dengan asam bromida menghasilkan 2 bromopropana itu adalah minus 94. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang bagaimana caranya menghitung perubahan entalpi. Apabila masih ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian komen pada Google Classroom atau menghubungi ibu langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.